Halo, salam. Saya Urania di nama panggungnya Urania Toplak. Saya ingin mengedukasi kepada teman-teman bahwa sekarang-sekarang ini kan lagi ribut soal royalti para musisi, para seniman itu ribut soal royalti. Nah, yang dimana kejadian ini soal kemarin Migacuan itu denda sekian miliar gitu. Saya cuman intinya aja ya. Saya juga nggak tahu persis masalahnya apa soal royalti itu. Saya juga bukan orang, saya orang biasa, seniman biasa. Cuman saya ingin menyampaikan aja sesuatu yang menurut saya mesti disampaikan. Jadi gini, di Indonesia ini ada sebuah lembaga yang namanya disebut LMK. N itu yang garis besarnya. LMKN itu ada di bawahnya itu ada LMK. Seperti WAMI, KTI dan ada 15 AMK. Jadi bila mana ada musisi yang ingin mendaftar atau membuat suatu lagu ciptaannya itu harus mendaftar ke sebuah lembaga itu yang disebut lembaga manajemen kolektif. Kalau yang besarnya, yang internasional Indonesianya lembaga manajemen kolektif nasional itu. Jadi bila mana teman-teman punya lagu mendapatkan WAMI gitu. WAMI itu gini, WAMI itu apakah itu WAMI? WAMI itu lembaga manajemen kolektif yang mengumpulkan secara kolektif bagi para pencipta lagu secara performing rights. Jadi lagu itu dikumpulkan secara performing rights. Nah, performing itu seperti ada pertunjukan, seperti konser, karaoke, segala macam. Jadi intinya itu ada hak ciptanya, ada hak bagi pengguna lagu itu ada hak ciptanya yang ditulis di undang-undang itu ada hak ciptanya. Saya nggak tahu kalau bapak ini undang-undangnya, pokoknya itu ada undang-undangnya untuk hak cipta. Nah, sekarang yang lagi ramai ini kan gini, penyanyi dan komposer harusnya bekerja sama. Intinya kita bekerja sama, harus saling mensupport, harus ada komunikasi. Kemarin itu kayak kafe ditagih-tagihin segala macam, harus bayar royalti perkawinan itu selalu dibesar-besarkan ya, karena pemerintah sendiri tidak me- membuat peraturan seperti itu. Kalau kafe boleh muter musik sekarang boleh, nanti ada diskusikan lagi bagaimana membayar royaltinya, membayar atau bagaimana membayar yang sifatnya komersial itu. Kalau sifatnya komersial pastilah itu harus bayar royalti. Dan juga pernikahan, kalau pernikahan itu bersifatnya musik dalam komersial itu harus dikenakan royalti. Tapi kalau tidak, tidak. Kafe juga gitu, kafe yang bersifatnya komersial itu dikenakan royalti. Tapi kalau kafe yang tidak menjalankan secara komersial itu tidak. Jadi intinya saya sebagai pencipta lagu dan musik itu ingin memberi wawasan kepada teman-teman bahwa hak kita itu penting, hak kita itu penting. Bagaimana kita membuat hak kita itu, karena kan sebagai komposer sebenarnya susah mengucapkan sebuah lirik, sebuah lagu, itu intinya. Jadi hargailah para pencipta dan juga penyanyi
kita juga tidak merepotkan sebagai sebagai penyanyi. Penyanyi itu harus sama-sama, antara komposer dan penyanyi harus saling kompak. Betul, penyanyi kalau nggak ada pencipta juga kan nggak bisa nyanyi. Pencipta juga kalau nggak ada penyanyi juga nggak ada, nggak bisa, nggak ada gunanya bikin lagu gitu. Nah, itu sekarang ini itulah bagi teman-teman, silakan putar musik aja yang sifatnya tidak komersial, boleh-boleh aja. Yang intinya kan sebenarnya kan intinya bersifat komersial. Kalau komersial wajib membayar iuran, tapi ya dilihat dari segi UMKM-nya, usahanya seperti gini, kafe besar apa kafe kecil, atau uh, perkawinan besar atau perkawinan kecil yang sifatnya komersil itu wajib. Tapi kalau tidak sepanjang itu tidak melanggar aturan, tidak apa-apa. Karena gini, baru sekarang orang ribut soal royalti. Sebenarnya royalti itu dari undang-undang yang lama itu udah banyak diiniin. Tapi kan sekarang masyarakat belum memahami namanya royalti. Saya juga baru paham soal royalti. Masyarakat masih awam, seperti saya juga awam soal royalti, soal menggunakan hasil musik. Itu tadi, performance live itu bila mana ada pertunjukan musik itu dibawakan secara utuh sebagai tergabung dalam EO, Engineering Organizer, itu harus berdiskusi dengan pihak RMKN-nya, harus saling komunikasi dan kayak itu aja. Itu aja dari saya, bahwa musik kita ciptakan, baik buruknya musik itu, baik enak tidak enaknya dengar itu tergantung kepala telinga yang benar, kepala telinga yang dengar. Karena bagi komposer itu, musik itu dari hati, dari perasaan kita sendiri, bukan dari kata orang lain, bukan dari apa kata orang itu. Oke, terima kasih dari saya, dari Urania. Terima kasih.